Selamat datang di Nyai Kahiyang, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan, penuh misteri, dan tak terjelaskan, hidup dalam kegelapan. Di sini kita akan menjelajah dunia yang tak kasat mata, tempat di mana legenda kelam, mitos mengerikan, dan pengalaman nyata dari sudut-sudut tersembunyi dunia menyeruak dari bayang-bayang. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nyai doakan semoga kebaikan dan kesuksesan selalu menyertai. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat oranye yang memudar perlahan di langit Jakarta. Suara kendaraan yang lalu lalang tak pernah berhenti. Hiruk pikuk ibu kota seolah tak kenal lelah. Di salah satu sudut kota, di sebuah gang sempit dan kumuh, berdiri sebuah warung kecil dengan papan kayu yang bertuliskan warteg sederhana. Namun ironisnya, warteg itu jauh dari kata sederhana. Sepi, tanpa pelanggan yang mampir, meski letaknya berada di dekat pusat keramaian. Pak Budi, pemilik warteg itu, duduk di kursi kayu tua sambil menatap kosong ke arah jalanan. Keringat mengucur di dahinya, bukan karena cuaca panas yang biasa melanda Jakarta, tetapi karena kekhawatiran yang terus-menerus menghantuinya. Sudah berbulan-bulan dia membuka warteg ini, namun pelanggan tak kunjung datang. Hanya sesekali ada seorang pengendara ojek yang mampir untuk membeli air minum atau nasi bungkus, tetapi tidak cukup untuk menutup biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Pak Budi bersama istrinya, Bu Yati, dan anak mereka yang baru berusia 4 tahun, Dina, datang ke Jakarta dengan harapan besar. Di kampung halaman mereka di Jawa Tengah, kehidupan terasa begitu sempit. Hasil bertani tak mencukupi dan utang menumpuk di mana-mana. Teman-teman mereka yang lebih dulu merantau ke Jakarta bercerita bahwa di ibu kota kesempatan terbuka lebar dan uang bisa mengalir deras. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. "Kok masih sepi juga ya, Pak?" tanya Bu Yati sambil merapikan meja-meja yang tetap kosong sejak pagi. Suaranya terdengar lelah, dan wajahnya yang dulu bersinar kini terlihat pucat dan kusam. Mata Bu Yati kerap menatap ke arah dapur, di mana bahan makanan mulai membusuk karena jarang tersentuh. Pak Budi hanya menggeleng tanpa menjawab. Kata-kata terasa hambar di mulutnya. Dia tahu, istrinya sama putus asanya dengan dirinya. Setiap hari, Dina sering menangis karena sakit. Uang untuk ke dokter hampir habis, dan mereka sudah menunggak bayar kontrakan selama 2 bulan. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Warung kecil itu mulai terasa dingin meskipun tidak ada angin dari luar. Pak Budi berusaha menepis firasat buruk yang mulai menyelimuti pikirannya. Namun bayangan kesulitan hidup terus menghantuinya. Malam semakin larut. Warteg itu mulai berkemas meski belum ada pelanggan yang datang. Sebelum mereka menutup pintu, seorang pria tua dengan baju lusuh masuk perlahan, nyaris tanpa suara. Bau aneh menyertai kedatangannya, seperti bau dupa yang terbakar terlalu lama. Pak Budi dan Bu Yati saling pandang. Mereka belum pernah melihat pria ini sebelumnya. "Permisi, boleh saya duduk sebentar?" Suara pria itu terdengar parau, seakan ia kehabisan napas. Pak Budi mengangguk ragu. "Silakan, Pak, tapi warung kami mau tutup. Mungkin Bapak mau pesan cepat?" Pria tua itu tersenyum samar, senyum yang membuat Pak Budi merasa tidak nyaman. "Tidak usah, saya hanya ingin bicara." Pak Budi dan Bu Yati duduk di hadapannya, terpesona oleh tatapan mata pria itu yang seolah menembus jiwa mereka. Entah bagaimana, pria itu mulai berbicara tentang kehidupan Pak Budi. Tentang kesulitan ekonomi, tentang warteg yang sepi, tentang anak yang sering sakit. Semua yang dikatakan pria itu benar, dan Pak Budi mulai merasa cemas. Bagaimana bisa orang asing ini tahu begitu banyak tentang hidup mereka? "Saya bisa membantu kalian," ucap pria tua itu dengan suara rendah. "Saya tahu apa yang kalian butuhkan. Kalian ingin warteg ini ramai, bukan? Kalian ingin uang yang cukup untuk menafkahi keluarga, bukan?" Pak Budi terdiam. Ada sesuatu yang aneh dengan cara pria itu berbicara. Namun,
Di balik rasa takut yang mulai menjalar, ada rasa penasaran yang perlahan tumbuh. "Bagaimana caranya?" tanya Pak Budi dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Ada cara yang bisa dilakukan, tapi kalian harus siap menanggung risikonya." Bu Yati, yang sejak tadi diam saja, akhirnya bersuara. "Risiko apa, Pak Anasedapai? Ini bukan cara biasa. Ada pesugihan, ilmu hitam yang bisa membuat warung kalian laris. Tapi ada syaratnya. Kalian harus berani." Pak Budi dan Bu Yati saling pandang. Wajah mereka pucat. "Pesugihan? Kami tak pernah melakukan hal semacam itu," kata Bu Yati. "Tidak ada yang gratis di dunia ini," sahut pria itu. "Tapi kalau kalian mau, kalian akan melihat perubahan besar. Kalian hanya perlu menemui seseorang di kaki Gunung Salak. Dia yang akan memberi kalian petunjuk." Pak Budi terdiam. Gunung Salak terkenal angker, penuh misteri dan cerita tentang orang-orang yang hilang di sana. Namun, keputusasaan mulai mengaburkan rasa takutnya. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Keesokan harinya, setelah berpikir keras sepanjang malam, Pak Budi memutuskan untuk pergi ke Gunung Salak. Hatinya penuh keraguan, namun bayangan tentang warung yang sukses dan anaknya yang bisa mendapatkan perawatan medis yang layak terus menghantui pikirannya. Ia meninggalkan Dina dan Bu Yati di warteg, berjanji akan pulang secepatnya. Perjalanan ke kaki Gunung Salak tidak mudah. Pak Budi harus melewati jalan yang terjal dan hutan yang lebat. Suasana semakin mencekam saat ia mulai mendekati tempat yang disebutkan oleh pria tua itu. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan matahari yang semula bersinar cerah kini tertutup kabut tebal. Pak Budi merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya Pak Budi tiba di sebuah pondok tua di tengah hutan. Di depan pondok itu, seorang pria berjubah hitam sudah menunggunya. Wajahnya tertutup oleh tudung jubah, sehingga hanya mata merah menyala yang terlihat dari kegelapan. "Aku sudah menunggumu," ucap pria itu dengan suara serak. Pak Budi menelan ludah. Saya diberitahu untuk datang ke sini. Saya butuh bantuan." Pria berjubah itu tertawa kecil. Suaranya menggema di antara pepohonan. "Aku tahu apa yang kau butuhkan. Kau ingin wartegmu ramai, bukan? Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya." Pak Budi mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu mendekat, dan dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus kain hitam. Dengan perlahan, ia membuka kain itu dan memperlihatkan 3 buah celana dalam perempuan. "Ini syaratnya," kata pria itu. "Kau harus mencuri 3 celana dalam milik 3 janda yang tinggal serumah. Gunakan celana dalam ini sebagai lap piring di wartegmu. Hanya dengan begitu, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Pak Budi menatap pria itu dengan ngeri. Celana dalam?" "Ya," jawab pria itu dingin. 3 janda yang tinggal di sebuah rumah tua di ujung gang. Kau harus melakukannya sebelum bulan purnama berikutnya." Setelah kembali dari Gunung Salak, Pak Budi tidak bisa tidur. Pikiran tentang syarat mengerikan itu terus menghantui pikirannya. Namun, di sisi lain, bayangan tentang warteg yang ramai dan keluarga yang hidup nyaman membuatnya terus berpikir untuk melakukannya. Tekanan dari Bu Yati juga semakin besar. Mereka sudah tidak punya banyak waktu sebelum mereka diusir dari kontrakan. Malam itu, Pak Budi memberanikan diri pergi ke rumah yang disebutkan oleh dukun di kaki Gunung Salak. Rumah itu berada di ujung gang sempit, tua dan tampak tidak terawat. Ketika Pak Budi mendekat, ia merasa suasana di sekitarnya semakin mencekam. Udara terasa dingin dan bau busuk tercium samar-samar. Ketiga janda yang tinggal di rumah itu adalah perempuan tua yang dikenal sebagai orang yang tertutup. Mereka jarang keluar rumah dan hanya sesekali terlihat di pasar. Pak Budi merasa ngeri membayangkan harus mencuri dari mereka. Tetapi ia sudah terlanjur berjanji pada dukun itu.
Pak Budi memanjat dinding belakang rumah itu dengan hati-hati. Kegelapan malam menjadi temannya, meskipun ia tahu di balik kegelapan itu ada bahaya yang mengintai. Setelah berhasil masuk ke dalam, ia mulai mencari-cari celana dalam yang dimaksud. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, membuatnya semakin gugup. Namun, dengan segala keberanian yang tersisa, ia menemukan ketiga celana dalam itu di kamar-kamar yang berbeda. Setiap kali Pak Budi mengambil salah satu celana dalam, suara tangisan samar terdengar di telinganya. Bisikan-bisikan yang mengerikan seolah memenuhi ruangan, membuatnya merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya. Dengan tergesa-gesa, Pak Budi keluar dari rumah itu, membawa ketiga celana dalam tersebut. Hatinya berdegup kencang, namun ia tahu ia sudah tidak bisa mundur lagi. Pagi itu, Pak Budi mengikuti instruksi dari dukun tersebut. Ia mulai menggunakan celana dalam yang dicurinya sebagai lap untuk membersihkan piring-piring di wartegnya. Bu Yati tidak tahu apa yang telah dilakukan suaminya, meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan perubahan sikap Pak Budi. Ajaibnya, tak lama setelah itu, warteg mereka mulai dipenuhi oleh pelanggan. Orang-orang yang biasanya hanya lewat mulai mampir, dan dalam sekejap, warteg mereka menjadi tempat makan favorit di lingkungan tersebut. Setiap hari, kursi-kursi penuh, dan uang mulai mengalir deras ke kantong mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun pelanggan datang, Pak Budi sering melihat hal-hal aneh. Makanan yang disajikan terlihat busuk di matanya, meskipun pelanggan tetap memakannya dengan lahap. Beberapa kali, ia melihat noda darah di piring yang baru saja dilap dengan celana dalam itu. Namun ketika Bu Yati memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. "Pak, kenapa Bapak kelihatan cemas terus? Usaha kita sudah berhasil," kata Bu Yati suatu malam, saat mereka menghitung uang hasil penjualan yang begitu banyak. Pak Budi hanya tersenyum kecut. Ia tidak bisa memberitahu istrinya tentang kutukan yang mungkin datang kapan saja. Hari demi hari berlalu, dan warteg Pak Budi terus ramai. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pak Budi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun uang mengalir deras dan wartegnya semakin terkenal, perasaan gelisah dan firasat buruk terus menghantui dirinya. Suatu malam, setelah selesai menutup warteg, Pak Budi duduk di kursi yang terletak di depan pintu masuk. Angin malam yang dingin bertiup, membawa aroma tanah yang basah. Suara deru kendaraan di jalan raya yang biasanya membuatnya merasa nyaman kini terasa jauh, seakan-akan ia berada di dunia lain. Tiba-tiba, Pak Budi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu pelan, seolah-olah seseorang sedang mengendap-endap. Ia berbalik, tapi tak ada siapapun. Hanya meja-meja kosong dan kursi-kursi yang telah dirapikan oleh Bu Yati. Pak Budi merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih dekat, seperti bisikan yang hanya bisa didengar olehnya. "Kembalikan." Suara itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Pak Budi berdegup kencang. Wajahnya memucat, keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan ia berusaha keras untuk tidak panik. Dengan gemetar, Pak Budi berdiri dan melangkah masuk ke dalam warteg, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara bisikan itu terus terdengar. Kali ini lebih keras, lebih mengancam. "Kembalikan hak kami." Suara itu kini berubah menjadi jeritan, seperti suara perempuan yang kesakitan. Pak Budi tahu, ini bukan kebetulan. Ini pasti ada hubungannya dengan celana dalam yang dicurinya. Namun, ia tidak bisa menghentikan semua ini sekarang. Uang yang datang terlalu besar, dan warteg mereka sudah terlalu sukses untuk ditinggalkan begitu saja. Sementara itu, ketiga janda yang menjadi korban pencurian Pak Budi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Satu persatu dari mereka mulai jatuh sakit, tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka pucat seperti mayat. Di setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh di dalam rumah mereka. Piring-piring berjatuhan, pintu-pintu yang terbuka sendiri.
dan suara langkah kaki yang seolah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Janda pertama, Bu Ratmi, adalah yang pertama merasakan hal aneh itu. Pada suatu malam, ia bermimpi buruk tentang seorang laki-laki dengan wajah kabur yang mengintip dari jendela kamar tidurnya. Ketika terbangun, ia merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamarnya, namun tidak ada siapa-siapa. Mimpi buruk itu terus berulang setiap malam, hingga akhirnya Bu Ratmi jatuh sakit. Bu Nur, janda kedua, mengalami hal serupa. Ia mulai sering tersandung di dalam rumah, meskipun tidak ada halangan di depannya. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia mendengar suara pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Saat menoleh, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu, mengawasinya dalam kegelapan. Ia berteriak ketakutan, namun bayangan itu menghilang seketika. Janda ketiga, Bu Lastri, yang paling tua di antara mereka, juga mulai merasakan kejanggalan. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara tawa perempuan dari dalam kamar mandinya. Padahal rumah itu hanya dihuni oleh mereka bertiga. Pada suatu malam, ketika Bu Lastri sedang mencuci baju di kamar mandi, tiba-tiba air keran berubah menjadi darah. Ia berteriak ketakutan dan lari keluar kamar mandi. Namun ketika kembali untuk memastikan, air keran itu sudah berubah menjadi air biasa. Keadaan semakin memburuk ketika ketiga janda itu mulai menyadari ada yang hilang dari rumah mereka. Celana dalam mereka lenyap dan tak ada jejak siapapun yang masuk ke dalam kamar-kamar mereka. Mereka mulai curiga, namun tak ada bukti yang bisa menunjukkan siapa yang mengambilnya. Ketakutan mulai menjalar di hati mereka, seolah ada sesuatu yang gelap dan mengerikan yang mengintai mereka dari kegelapan. Di sisi lain, warteg Pak Budi terus maju pesat. Pelanggan yang datang tak hanya dari sekitar, tapi dari berbagai tempat. Bahkan, beberapa pelanggan mulai merekomendasikan wartegnya di media sosial, membuat popularitas wartegnya semakin meningkat. Namun, di balik kesuksesan itu, teror yang dialami oleh Pak Budi semakin parah. Suara-suara bisikan di malam hari menjadi semakin jelas. Beberapa kali, Pak Budi mendengar suara piring pecah di dapur, meskipun tidak ada satupun piring yang pecah ketika ia memeriksanya. Setiap kali ia membersihkan piring dengan celana dalam yang dicurinya, ia merasa tangan-tangan tak terlihat merayap di kulitnya, mencengkeramnya dengan kuat. Dan setiap kali ia menyeka keringatnya dengan tangan, ia melihat noda darah di telapak tangannya. Suatu malam, setelah warteg tutup dan Bu Yati sudah tertidur, Pak Budi duduk di dapur, menatap celana dalam yang tergantung di dekat wastafel. Matahari telah lama terbenam, dan keheningan malam semakin mencekam. Pak Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan benda itu. Setiap kali ia melihatnya, celana dalam itu seolah memancarkan aura gelap yang membuatnya merasa muak. Tiba-tiba, tanpa peringatan, celana dalam itu terjatuh ke lantai. Pak Budi terkesiap, jantungnya berdetak kencang. Ia mendekat, namun sebelum sempat menyentuhnya, pintu dapur terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin berhembus masuk. Dalam kegelapan, Pak Budi melihat bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Mata Pak Budi membelalak, dan ia merasa tubuhnya membeku. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya berupa sosok hitam dengan aura yang begitu menakutkan. Pak Budi ingin berteriak, namun suara seolah terjebak di tenggorokannya. "Kenapa? Kau mengambil milik kami?" Suara itu terdengar lirih, namun jelas di telinga Pak Budi. Suara perempuan yang pernah ia dengar sebelumnya, namun kali ini lebih kuat, lebih menyeramkan. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Budi segera berlari ke kamarnya, membangunkan Bu Yati. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Bu Yati terkejut melihat suaminya dalam keadaan ketakutan seperti itu. "Ada apa, Pak? Papa?" tanya Bu Yati dengan panik. Pak Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat-erat, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang bisa berakhir
seiring dengan datangnya pagi. Keesokan harinya, Pak Budi merasa tubuhnya lelah luar biasa. Matanya cekung dan wajahnya pucat. Ia tahu bahwa teror yang dialaminya semakin lama semakin nyata, dan ia tidak bisa lagi menahannya sendiri. Ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Bu Yati. Saya melakukan sesuatu yang salah, ucap Pak Budi dengan suara serak saat mereka duduk berdua di meja makan. Bu Yati menatap suaminya dengan bingung. Salah? Apa maksudnya, Pak? Pak Budi menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk mengakui apa yang telah ia lakukan. Saya menemui seorang dukun di Gunung Salak. Dia yang memberikan saya cara agar warteg kita ramai. Tapi, ada syaratnya. Bu Yati terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara gemetar. Syarat apa, Pak? Pak Budi menundukkan kepalanya, malu dan takut. Saya harus mencuri celana dalam dari 3 janda yang tinggal di ujung gang. Dan saya harus menggunakan celana dalam itu untuk melap piring di warteg. Mendengar itu, Bu Yati menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Bapak melakukan hal itu? Bagaimana bisa? Saya tidak punya pilihan, Yat. Kalau tidak, kita akan bangkrut. Dina butuh pengobatan. Saya hanya ingin kita bisa hidup lebih baik. Bu Yati tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa marah, takut, dan bingung sekaligus. Semua yang terjadi di warteg, keanehan yang mereka alami, tiba-tiba masuk akal. Teror yang mereka rasakan bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari tindakan Pak Budi. Apa yang kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Bu Yati, air mata mengalir di pipinya. Pak Budi menggeleng pelan. Saya tidak tahu, tapi kita harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini, sebelum semuanya terlambat. Dengan rasa putus asa yang semakin menekan, Pak Budi memutuskan untuk kembali ke Gunung Salak, berharap dukun yang dulu membantunya bisa memberikan solusi. Kali ini, ia tidak memberitahu siapapun. Ia pergi sendirian di tengah malam dengan membawa rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Jalan menuju kaki Gunung Salak terasa lebih panjang dan lebih berat daripada sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin menambah berat di pundaknya. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Ketika akhirnya sampai di pondok tempat dukun itu tinggal, Pak Budi merasa tubuhnya lemah. Ia mengetuk pintu dengan gemetar, berharap pria berjubah hitam itu masih di sana. Pintu terbuka perlahan, dan dukun itu muncul, masih dengan jubah hitam yang sama. "Kenapa kau kembali?" tanya dukun itu dengan suara dingin. Mata merahnya bersinar tajam, seperti 2 bara api yang menembus kegelapan. Saya butuh bantuan," kata Pak Budi dengan suara serak. "Teror ini, semua hal buruk yang terjadi. Saya tidak bisa menahannya lagi." Dukun itu tertawa kecil, suaranya terdengar seperti desis ular. "Aku sudah bilang sejak awal, setiap keinginan ada harganya. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan? Kesuksesan, uang, pelanggan yang datang berbondong-bondong. Tapi, saya tidak bisa hidup dengan teror ini," balas Pak Budi dengan putus asa. "Saya ingin mengakhiri semuanya. Saya ingin warteg saya kembali seperti semula. Saya tidak peduli lagi dengan uang." Dukun itu memandang Pak Budi dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kau sudah terlambat, Budi. Sekali kau masuk ke dalam lingkaran ini, kau tidak bisa keluar dengan mudah." Pak Budi menggigit bibirnya, merasakan ketakutan yang semakin membekukan tubuhnya. "Apa yang harus saya lakukan agar semua ini berhenti? Saya akan melakukan apa saja." Dukun itu tersenyum licik. "Ada satu cara, tapi kau harus siap menanggung akibatnya." Pak Budi menatap dukun itu dengan mata penuh keputusasaan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. Namun, ia juga tahu bahwa hidupnya, keluarganya, dan warteg yang mereka bangun dengan susah payah akan hancur jika teror ini terus berlanjut.
"Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Budi dengan suara serak. Dukun itu menghirup napas panjang, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Untuk mengakhiri semuanya, kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Tapi ini bukan hanya sekadar mengembalikan benda-benda itu. Celana dalam itu sudah menjadi alat kekuatan gelap. Mereka telah terikat pada roh-roh yang kini mengelilingimu." Pak Budi menggigit bibirnya, merasa ketakutan merambat ke seluruh tubuhnya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu mendekat, menatap Pak Budi dengan tatapan tajam. "Kau harus mengembalikan celana dalam itu ke para janda. Tapi bukan dengan cara biasa. Kau harus melakukan upacara di tengah malam, di bawah sinar bulan purnama. Kau harus membersihkan celana-celana dalam itu di sungai yang terletak di belakang rumah mereka. Setelah itu, kau harus menyerahkannya kembali dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, ada satu hal lagi." Pak Budi merasa ngeri mendengar semua itu. Apa yang terakhir itu?" Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tidak berperasaan. "Kau harus mengorbankan darahmu sendiri." Pak Budi terdiam. "Mengorbankan darah saya?" Ulangnya dengan suara pelan. "Ya," jawab dukun itu. "Hanya dengan darahmu, roh-roh itu bisa merasa puas. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Setiap tindakan jahat harus dibayar dengan harga yang setara, dan harga untuk tindakanmu adalah darahmu sendiri." Pak Budi merasa tubuhnya melemah. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, teror ini tidak akan pernah berakhir. Ia akan kehilangan segalanya, keluarga, warteg, dan mungkin hidupnya sendiri. Apa saya akan mati?" tanya Pak Budi, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dukun itu tertawa kecil. "Itu tergantung pada seberapa besar pengorbanan yang kau berikan. Kau tidak perlu mati, tapi kau pasti akan kehilangan sesuatu yang berharga." Pak Budi mengangguk perlahan, merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa ini adalah jalan terakhir. "Baiklah," katanya akhirnya, "saya akan melakukannya." Malam itu, Pak Budi mempersiapkan dirinya untuk melakukan upacara. Di tangannya, ia membawa 3 celana dalam yang telah digunakannya sebagai lap untuk piring-piring di warteg. Setiap kali ia memegangnya, rasa jijik dan ngeri merayapi tubuhnya, seolah ada sesuatu yang hidup di balik kain itu. Bu Yati, yang melihat suaminya dalam kondisi yang sangat terpukul, hanya bisa menatap tanpa kata. Meskipun ia merasa takut dan bingung, ia tahu bahwa Pak Budi sedang berusaha memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia ingin ikut membantu, namun Pak Budi melarangnya. "Ini urusan saya, Yat. Saya yang harus menanggungnya." Setelah mengumpulkan semua keberaniannya, Pak Budi pergi ke rumah para janda itu. Ia berjalan perlahan dalam kegelapan malam, hanya diterangi oleh cahaya bulan purnama yang samar-samar menyinari jalan setapak. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara hutan yang sunyi hanya sesekali terdengar gemerisik dedaunan, membuat suasana semakin mencekam. Pak Budi tiba di belakang rumah para janda, di dekat sebuah sungai kecil yang mengalir tenang. Disinilah ia harus memulai upacara. Dengan tangan gemetar, ia merendam celana dalam pertama ke dalam air sungai yang dingin. Di saat itu, Pak Budi mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu berasal dari sungai, seolah-olah air itu berbicara kepadanya. Kembalikan. Pak Budi menutup telinganya, mencoba mengabaikan bisikan itu. Ia menyikat celana dalam itu perlahan, mengikuti instruksi dukun. Namun semakin ia menyikat, semakin keras bisikan itu terdengar. Jeritan-jeritan samar mulai memenuhi pikirannya, membuatnya hampir kehilangan kendali. Setelah selesai membersihkan ketiga celana dalam, Pak Budi berlutut di tepi sungai. Ia tahu langkah terakhir adalah yang paling sulit. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Pisau itu telah diberikan oleh dukun sebelumnya,
dengan pesan bahwa hanya dengan darah yang tertumpah, roh-roh itu bisa merasa puas. Pak Budi menarik napas dalam-dalam, lalu menggoreskan pisau itu ke telapak tangannya. Darah segar mengalir keluar, menetes ke permukaan air sungai yang mengalir. Di saat itu juga, suara jeritan berhenti. Suasana menjadi hening, seolah-olah dunia berhenti berputar. Pak Budi menatap sungai itu dengan perasaan campur aduk, antara takut dan lega. Setelah darahnya menetes cukup banyak, Pak Budi melanjutkan upacara terakhirnya. Ia berjalan menuju rumah para janda dan meletakkan celana dalam yang telah dibersihkannya di depan pintu mereka. Tak ada yang tahu bahwa ia telah datang, tak ada yang melihat, dan Pak Budi berharap semua ini akan segera berakhir. Pagi harinya, Pak Budi kembali ke rumahnya dengan tubuh lelah dan penuh luka. Ia merasa lemas, namun ada perasaan lega yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Ia berpikir bahwa dengan upacara itu, semuanya akan kembali normal. Teror yang menghantuinya selama ini akan berakhir. Warteg tetap buka seperti biasa, dan anehnya, meski masih ramai, tidak ada lagi perasaan aneh yang menyelimutinya. Makanan terlihat normal di matanya, dan tidak ada noda darah di piring-piring. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Budi merasa sedikit damai. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, ketika Pak Budi dan Bu Yati sedang bersiap untuk tidur, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pak Budi, yang sudah sangat lelah dengan segala hal aneh yang pernah terjadi, merasa was-was. Ia berjalan ke pintu dan membuka perlahan. Di depan pintu berdiri 3 sosok wanita. Mereka adalah ketiga janda yang menjadi korban pencuriannya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan bibir mereka tersenyum aneh. Pak Budi merasakan hawa dingin menyelubungi tubuhnya saat ia melihat mereka. "Kami datang untuk mengambil kembali apa yang kau curi," kata salah satu dari mereka dengan suara yang rendah dan menyeramkan. Pak Budi mundur, mencoba menutup pintu, tapi tubuhnya membeku. Tangan-tangan para janda itu terulur ke arahnya, dan Pak Budi merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan mata yang kosong dan mulut yang menganga lebar. Seketika, dunia Pak Budi menjadi gelap. Keesokan harinya, Bu Yati menemukan suaminya terbaring di lantai depan pintu. Tubuh Pak Budi dingin, pucat, dan kaku, seolah-olah nyawanya telah diambil tanpa peringatan. Ia tidak bergerak, dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Bu Yati menjerit, menangis, memanggil-manggil nama suaminya. Namun Pak Budi tidak pernah bangun lagi. Orang-orang di sekitar mendengar kabar tentang kematian Pak Budi dengan cepat. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang berbisik bahwa Pak Budi telah terkena kutukan karena berurusan dengan ilmu hitam. Sementara yang lain berpikir itu hanya kebetulan. Hanya Bu Yati yang tahu sebagian dari kebenarannya. Tapi bahkan ia tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Warteg yang dulu ramai perlahan-lahan kembali sepi. Pelanggan yang dulu datang berbondong-bondong mulai menghilang. Bisnis yang mereka bangun dengan susah payah kini mulai runtuh, seperti kehidupan Pak Budi yang berakhir tragis. Dan di ujung gang, rumah para janda itu tetap berdiri. Tapi ada desas-desus yang mengatakan bahwa ketiga janda itu tidak pernah terlihat lagi setelah kematian Pak Budi. Rumah itu kini kosong, dan setiap orang yang lewat di depannya merasa hawa dingin menyelubungi mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Mereka yang tahu kisah ini tidak pernah lagi berbicara tentang celana dalam yang hilang, atau tentang dukun di kaki Gunung Salak. Tapi satu hal yang pasti, ada harga yang harus dibayar untuk setiap keinginan. Dan Pak Budi, dengan hidupnya yang tragis, adalah buktinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keserakahan dan cara-cara cepat untuk meraih kekayaan bisa membawa malapetaka yang tak terduga. Di balik setiap keberhasilan, ada konsekuensi yang harus dihadapi.
dan terkadang konsekuensi itu lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, orang-orang masih berbicara tentang keluarga yang pernah sukses dengan wartegnya, tetapi akhirnya hancur karena sebuah kesalahan fatal. Mereka berbicara tentang dukun misterius, tentang teror yang menghantui, dan tentang harga yang tak bisa dihindari. Dan sampai hari ini, beberapa orang bersumpah bahwa jika kau berjalan melewati rumah ketiga janda itu pada malam hari, kau bisa mendengar suara bisikan samar di udara. Bisikan yang memanggil, "Kembalikan, kembalikan." Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga Tuhan memberikan kebahagiaan, kebaikan, dan kaya raya.